Baik, selamat siang ya. Ini adalah lanjutan kelas pertemuan ketiga. Jadi kemarin kita sudah bahas citra, penggunaannya apa, dan hari ini kita akan menyelesaikan di pertemuan ketiga bagaimana penyelesaian dari citra itu sendiri menggunakan sistem informasi geografis itu apa. Oke, yang pertama saya ingatkan kembali bahwa komputer pada dasarnya tidak bisa melihat ya, dia hanya bisa memahami bahwa itu adalah sebuah gambar. Komputer tidak bisa memahami bahwa ini adalah mangga ataupun ini adalah daun, ini akar. Tapi dia hanya mengerti bahwa ini loh, ini gambar. Iya pokoknya ini gambar. Nah, dia nggak ngerti warna apa yang ada di situ. Sehingga untuk mendeteksinya, membagi segmennya, menentukan mangganya, dia pakai yang namanya pengolahan citra. Sama halnya dengan peta nanti. Jadi di sini dia pakai penelitian pendeteksian tepi. Oke. Nah, deteksi tepi ini jadi teknik untuk menemukan garis tepi dari suatu objek pada citra dengan cara deteksi perubahan tingkat kecerahan atau mewakili diskontinuitas. Ada jurnal yang ditulis oleh Doli Indra dari Universitas Muslim Indonesia, Teknik Informatika atau Ilmu Komputer atau Teknologi Informasi. Jadi dia punya judul pendeteksian tepi objek menggunakan metode gradien. Ini jurnal ilmu komputer tahun 2016. Gradien sendiri itu apa sih Pak? Nah nanti kita akan lihat di jurnal ini. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di akhir, pendeteksi tepi menggunakan gradien Prewitt dan Sobel merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt atau Sobel arah X dengan gradien Prewitt atau Sobel arah Y. Hasil uji coba dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pendeteksian tepi menggunakan gradien Sobel lebih tajam dibandingkan dengan gradien Prewitt dan gradien citra. Lupa tahunya lebih tajam dari mana? Nah, kita lanjut. Jadi untuk deteksi tepi itu tidak hanya metode gradien ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya perbedaan metode dengan algoritma diilustrasikan orang minum obat. Jadi deteksi tepi itu ada sebenarnya banyak metode. Salah satunya ini deteksi tepi objek menggunakan gradien, deteksi tepi objek operatornya Prewitt, atau yang terakhir deteksi tepi objek menggunakan operator Sobel. Nah, ini. Aplikasi yang biasa digunakan itu MATLAB. Nanti di penelitian atau di kelas kita akan pakai Delphi. Deteksi tepi objek menggunakan metode gradien. Jadi yang pertama ada contoh, ada gambar seperti ini ya. Di kiri ini kalau kita bisa lihat gambar bintang, gambar perempuan dan gambar input ini. Kalau kita rubah gradien arah X, arah Y dan total gradien, maka dia akan melihat garis tepiannya. Mungkin secara kasat mata nggak begitu nampak ya, tapi kalau secara sistem nanti kita bisa hitung. Di citra input juga bisa menghasilkan gradien Prewitt dan gradien Sobel. Nah, ini. Oke, jadi deteksi tepinya. Pak, ini sebenarnya untuk apa sih? Oh, ini harus seperti ini, seperti ini. Ya, ini dasarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat kelebihannya apa? Jadi deteksi tepi menggunakan gradien Sobel ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan Prewitt dan gradien citra. Oke, kemudian kekurangannya tepi berupa garis-garis horizontal tidak terdeteksi ini. Sementara gradien arah Y memperlihatkan tepi objek yang terdeteksi arah adalah garis-garis horizontal dan diagonal. Sedangkan tepi berupa garis-garis vertikal tidak terdeteksi. Maka perlu dilakukan segmentasi untuk mereduksi citra menjadi objek atau region. Nah, jadi hubungannya apa sih Pak dengan penelitian ini? Yang pertama, project yang tadi itu kan hanya untuk deteksi gambar ya, deteksi tepiannya. Di tempat kita sekarang nanti kita akan deteksi peta. Terus pada penelitian ini akan menggunakan Delphi 7, jadi tidak pakai MATLAB. Kemudian deteksi tepi untuk deteksi objek tidak hanya merubah gambar, tapi kita bisa menghitung nantinya. Jadi ada berapa komposisi warna yang sebenarnya ada di peta tersebut nantinya. Kemudian kita bisa pisah objeknya. Jumlah objeknya berapa? Nah, itu. Oke, tadi penelitian dari dalam negeri ya. Kemudian kita beralih ke penelitian untuk luar negeri. Di sini ada judulnya Compound Approach for Digital Image of Sobel Canyon Log Its Detection Technique. Nah, ini jadi dia tetap
teknik untuk apa namanya, deteksi tepi, tapi dia menggunakan Sobel dan Kenny. Oke, jadi ada penyusunnya. Metode yang dipakai di sini purpose hybrid algorithm, Sobel dan Kenny. Nah, ini beberapa algoritma lain lagi. Jadi dia sepertinya ini modifikasi. Jadi dari antara metode algoritma dicek nilainya. Aplikasinya menggunakan MATLAB. Nah, ada hitungannya nih. Nah, ini nih. J sama dengan XY sama dengan 1 dibagi 2pi. Ini lambang apa ya? Sebentar. Kuadrat. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat dibagi 2. Sebentar. Oke. Saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya nanti ya untuk yang perhitungannya ini. Karena ini lumayan rumit ternyata. Kita jangan fokus ke sini, tapi kita fokus ke hasilnya dulu. Nah, jadi dia mendeteksi biji beras seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi biji beras ditampilkan, kemudian deteksi tepiannya. Dia pengen tahu, ilmuwan ini pengen tahu berapa sih tingkat akurasinya. Nah, ternyata dengan algoritma baru ataupun penggabungan metode jauh lebih baik nih dibanding deteksi tepi yang biasa. Jadi kelebihannya purpose hybrid algorithm menunjukkan bahwa ini secara otomatis mendapatkan tepi yang relatif lengkap pada objek dibandingkan dengan metode tradisional. Jadi kalau yang tadi itu Sobel, Prewitt, Robert, deteksi tepi Kenny itu sudah kuno istilahnya karena puluhan tahun yang lalu. Nah, dengan metode yang baru, purpose hybrid algorithm menunjukkan bahwa ini secara otomatis mendapatkan tepi yang relatif lengkap pada objek, walaupun nggak dijelaskan nilainya berapa. Oke, kekurangannya kurang mendeteksi bagian-bagian dari tepi akhir yang terdeteksi gambar, di mana semua gambar yang terfokus menyatu memiliki tepi dan bagian lain yang tidak disorot dengan baik. Nah, jadi apa kemudian kaitannya dengan penelitian yang tidak dilakukan pada project ini? Kita nggak mungkin bikin algoritma baru, udah pasti, karena secara dari kalian jurusannya manajemen. Yang kedua, deteksi tepi pada project objek masih tergabung satu sama lain. Nah, ini jadi di sini tadi objeknya ini belum bisa dipisahkan, ya kan? Kita nggak bisa tahu jumlahnya ini berapa, ya kan? Jumlah objek-objeknya ini berapa? Nggak tahu kan? Dia hanya tahu bahwa ini beras. Dan lebih detail nih Pak dibanding yang lain. Ya itu sih sudah terlalu lumrah ya. Yang kita ingin di zaman sekarang ini kan semua serba canggih dan kita pengen tahu misalnya dengan di foto beras kita pengen tahu jumlah berasnya berapa, iya kan? Dengan di foto benjolan pada cancer jumlah benjolannya berapa, itu kan? Nah, oke, metode kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan pakai yang namanya metode quadrant tree. Oke, quadrant tree itu apa? Kita akan semakin ke sini. Jadi deteksi tepi pada citra penelitian terdahulu membagi citra ke dalam beberapa blok dengan bentuk yang reguler. Bentuk sering ditetapkan pada keseluruhan citra dan segmentasi dilakukan dengan membedakan ukuran bloknya. Teknik ini sering ditemukan pada metode kompresi citra yang tidak memerlukan suatu segmentasi citra yang sempurna. Selain bertujuan meminimumkan variansi dalam suatu blok. Nah, ini jadi saya akan lihatkan sedikit. Quadrant tree itu konsepnya bagaimana. Jadi quadrant tree itu mendeteksi warna sesuai dengan tingkat intensitas warnanya. Nanti ini mungkin hanya hitam, abu-abu dan hitam dan putih ya. Tapi kalau nanti sudah berwarna, dia akan menyatu kuning dengan sangat kuning, hitam dengan sangat hitam. Nah, itu nanti akan dipisahkan semua. Ungu dan hitam tentu nggak mungkin sama kan, itu warna yang berbeda jenisnya. Kalau kita lihat warna hitam dan putih itu sebenarnya komposisi asli komputer itu kembali lagi ke 0101 di kami di teknologi informasi, teknik informatika, ilmu komputer itu hitungannya seperti ini. Modelnya 01. Oke. 0 mungkin bisa mewakili yang istilahnya apa namanya? Jadi di informatika itu ada 0 dan 1. 0 itu mati, 1 itu hidup. Jadi hidup dan mati istilahnya ya atau tidak. Nah, gitu.
Nah, aslinya komputer itu hanya terdiri dari komposisi 0 dan 1. Nah, segmentasi quadratry ini awalnya hanya satu segmen, yaitu keseluruhan citra. Kemudian quadratry merupakan segmentasi objek di dalam mempertimbangkan homogenitas warna dan konektivitas piksel dalam memperoleh segmen objek untuk proses analisa data di dalam memperoleh simbol piktogram. Nah, jadi nanti ketika ada foto seperti ini, dia akan dipisahkan hitam yang paling gelap, terus kemudian warna yang menyatu, warna yang identik beda lagi yang sesuai homogenitas warnanya, ungu dengan ungu, putih dengan putih, kuning dengan kuning, nah, jingga dengan jingga, nah seperti itu. Kedalaman warna intensitasnya juga. Oke, berikutnya jadi kita akan buat sistem di mana inputnya itu gambarnya peta. Prosesnya gimana Pak? Yang pertama dia akan scanning pixelnya dulu, kemudian di grayscale, di abu-abu, deteksi gambarnya di abu-abu, kemudian di cluster intensitas dipisah-pisahkan jumlahnya, kemudian yang terakhir nih segmentasi objek quadratry, dan kemudian hasilnya ada gambar. Outputnya apa sih Pak? Jadi outputnya nanti ada 3 jenis. Yang pertama gambar quadratry-nya, grayscale-nya dan tapianya. Yang kedua pemisahan objeknya. Kalau ada peta yang ada gambarnya, apa istilahnya? Gambar dataran tinggi akan terpisah dengan peta yang ada gambarnya dataran rendah dan sebagainya. Informasi warna pokok, total objek hingga waktu prosesnya, berapa lama nanti. Nah, bagaimana cara memulai untuk membuat sistemnya? Sorry, ini ada typo sedikit. Nah, jadi dari rencananya kita mengkombinasikan nih apa yang ada di mereka, kita kombinasikan ke sistem kita. Ibaratnya yang tadi di jurnal yang pertama yang kita lihat deteksi buah jambu ya, mangga, itu dia mulai input gambar, kemudian di processing, di grayscale, binarisasi 1010, deteksi tepi, kemudian Hawk transformnya, hasil endingnya begini. Di kita input nih gambar peta nanti, kemudian di scanning pixel, di grayscale, berubah warna abu-abu, inisialisasi, klasterisasi ya, kemudian quadratry-nya disegmentasi, kemudian hasilnya dan endingnya. Oke, kita berbicara sedikit tentang prinsip deteksi tepi. Jadi tujuannya itu apa sih deteksi tepi? Nah, kita sampai kelupaan tadi ya. Jadi deteksi tepi itu tujuannya menandai bagian yang menjadi detail citranya. Kemudian yang kedua, memperbaiki detail citra yang kabur yang terjadi karena error atau ada efek dari proses akuisisi citra. Titik X dan Y dikatakan sebagai tepi dari suatu citra. Macam-macamnya apa nih? Ada metodenya Robert, Prewitt, atau Sobel. Nah, itu. Ini kalau ada gambar asli, kalau deteksi tepi pakai Robert seperti ini. Kalau deteksi tepi pakai Prewitt seperti ini. Hampir nggak bisa terlihat bedanya ya kalau dengan mata sendiri. Oke, kemudian perhitungan deteksi tepi metode Prewitt. Nah, Prewitt itu bagaimana? Jadi hitungannya Prewitt ini pengembangan dari Robert dengan menggunakan filter HPF, High Pass Filter, yang diberi 1,0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian. Laplacian ini juga metode sendiri untuk membangkitkan HPF. Kernel filter yang digunakan dalam metode Prewitt seperti ini ya. Jadi kalau ada GX dan juga GY, dia akan dihasilkan model warna seperti ini. Ini untuk salah satu objek aja, salah satu objek gambar. Kemudian kita mulai dari awal, misalnya dia punya min 1, 01, min 1, 01, min 1, 01, di sini 111, 000, min 1, min 1, min 1. Oke. Jadi jika dia lempar XY, maka dia akan ada di sini 1245. Oke, ini jadi sebuah gambar ya kalau diinputkan hasilnya seperti ini lihat perhitungannya. Terus kalau di perkalian intensitas citra awalnya dengan operatornya, jadi ada rumusnya sendiri. Ini saya cukup masukkan rumusnya aja dengan citra awal misalnya 1,1 3,3
dihasilkan nanti dapatnya 376 di sini. Kemudian yang sebelumnya ini dapat nilai 204. Nah, ini nanti akan saya jelaskan hitungan matematikanya. Mungkin kalau nggak di pertemuan ini, di pertemuan yang ke depan. Oke, beberapa nilai citra juga intensitasnya seperti ini. Ini ada hitungan matematika sendiri ya. Tapi saya rasa kalau kita belajar ini nggak akan ada habisnya ini. Kita mending langsung ke program aja nanti. Oke, kemudian ada yang namanya perhitungan scanning pixel. Nah, jadi misalnya nih, ada gambar di kiri, file gambar di samping ukurannya 100 kali 100 pixel. Nah, kedalamannya 24 bit. Maka file aslinya itu berapa kilobyte? Nah, ini. Rumusnya adalah bisa dikalikan aja 100 kali 24 dapat 240.000 bit. Kalau bit ke byte itu berarti dibagi 8 di kami. Bit ke byte. Nah, oke. Istilahnya dapatnya nilai 30.000 byte. Nah, 30.000 byte ini berapa kilobyte? Ini ada aturannya ya. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Nah, itu sama dengan 1.048.576 byte. Sama dengan 88.388.608 bit. Nah, jadi 1 kilobyte sama dengan 1024 byte sama dengan 8.192 bit. Berarti 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, ini yang perlu kalian pelajari dulu. Ini saya rasa nggak terlalu rumit dibanding yang ini ya. Kalau ini sih anak-anak saya di teknologi informasi harus bisa. Tapi kalau kalian mungkin ini dulu. Oke. Jadi ada gambar di kiri. Ukurannya 100 kali 100 pixel. Kedalaman 24 bit. Maka file aslinya berapa nih? File asli itu berarti nilainya kilobyte. Kalau kalian pernah lihat foto. Jadi bisa ya dihitung ya. Dengan gambar ini kita tahu pixelnya berapa. Kedalamannya berapa. Kita bisa tahu kilobyte-nya. Kalau kalian tahu gambar ada yang megabyte, ada yang gigabyte. Nah, itu modelnya seperti ini. Semakin dalam berarti resolusinya dan ukuran pixelnya. Oke, saya ulang lagi. Ada gambar di kiri, misalnya ukurannya 100 kali 100 pixel, kedalamannya 24 bit, maka file aslinya 100 kali 100 kali 24. Dapat berapa nih? 240.000 bit. Sama dengan dibagi 8, maka dapat 30.000 byte sama dengan 29,3 kilobyte. Itu yang ada di program komputer kalian. Kalau buka foto nilainya berapa? Misalnya 200 kilobyte. Nah, itu upload foto tidak boleh lebih dari 50 kilobyte. Itu sebenarnya hitungannya. Oke. Menarik ya sebenarnya di citra itu ya. Hal-hal yang kecil yang kemudian kita nggak sadari kita temuin di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita pengen perhitungan grayscale. Kalau tadi kita sudah pakai perhitungan scanning pixel, kita perhitungan grayscale. Misalnya, gambar di samping nilai RGB pada matriks adalah 180,75. Nah, jadi konversi citra warna menjadi citra grayscale pada gambar tersebut yaitu ada matriks X, Y. Nah, ini berarti 10,75 adalah RGB rumusnya dibagi 3. Jadi 199 R-nya, G-nya 184, B-nya 155 dibagi 3 sama dengan 179. Nah, ini. Oke, ini ada rumusnya untuk menghitung citra keabuan. Oke. Jadi skala keabuan itu biasanya 6 bit. Jumlah kemungkinannya 2 pangkat 6, 64. Kemungkinan warnanya 0 sampai 63. Oke, yang penting sebenarnya yang kanan ini untuk kita menentukan citra gray-nya. Oke. Kemudian inisialisasi kuadran. Jadi kuadran tree itu mainnya di kuadran. Kita nggak bahas sampai detailnya ya. Nanti itu khusus untuk ilmu komputer aja sebenarnya. Jadi penemuan node perlu memperhatikan suatu citra. Cara identifikasi citra untuk penambahan dan penentuan node yang diperlukan pembagian kuadran. Jadi ada yang pertama menentukan kuadrannya dulu, tentukan posisi anaknya, terus kuadrinya di level berapa, terus nanti di kuadran 2, lanjut ke kuadran 3, sampai ke kuadran 4, dan seterusnya. Jadi istilahnya dia membagi segmen, sampai segmen itu nggak bisa dibagi lagi. Warna, ada warna orange. Oke, orange ya. Orange ini ada orange terang, orange kurang terang, orange yang agak tidak terang, dipecah lagi. Orange terang dengan orange terang semua, agak terang dengan agak terang, orange yang tidak terang dengan tidak terang. Dipecah lagi sampai dapat nilai bahwa nilai akhir ini udah jenuh nih.
Oke, jadi ngeloop terus sampai habis. Kemudian apa itu dengan metode quadrant tree ya. Nah, yang pertama kita harus belajar dulu apa itu graph. Graph jadi suatu struktur diskrit yang terdiri dari vertex, simpul, dan sisi, di mana sisi mengumpulkan vertex-vertex yang ada. Ada model banyak nih jenis grafnya. Bertetangga, berisian, simpul terpencil, graf kosong, derajat, siklus atau sirkuit, terhubung, upagraf, dan graf berbobot. Oke, di kanan ini ada direct graph. Di graf, sisi yang tak memiliki orientasi arah. Dia nggak tahu jelas arahnya ini kemana. Atau indirect graph, sisinya memiliki orientasi, jadi jelas alurnya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya pohon. Jadi pohon ini tree, tadi kan quad tree ya. Pohon adalah suatu graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Mengacu pada teori graf, pohon memiliki simpul tanpa sebuah sisi. Jenisnya jadi ada macam-macam nih. Pohon berakar, pohon keputusan, pohon biner, pohon M-array. Oke. Jadi nanti ini sebenarnya ada di teknologi informasi. Berikutnya metode quadtree, jadi salah satu dari M-array, di mana pohon yang berakar setiap simpul cabangnya mempunyai M buah anak. Quadtree simpulnya memiliki 4 cabang anak. Cabang-cabangnya berupa simpul memiliki cabang 4 lagi, dan pecah terus sampai nilainya benar-benar jenuh yang tadi saya jelasin. Nah, di sistem kita nanti kita akan terapkan quadtree pada rencana penelitiannya. Nah, jadi setiap warna memiliki nomor yang berbeda. Ukuran gambar seperti pada proses scanning pixel menyatakan setiap pixel memiliki satu warna. Quadtree melakukan pengecekan hanya pada objek yang mungkin bersentuhan. Nah, ini jadi nanti nilai yang bersinggungan ini aja yang dihitung. Maka yang tidak bersentuhan tidak lagi dicek. Sebab apa? Kalau kita dicek ulang seperti ini nggak akan habis-habis sampai 100 sekalipun, 100.000 sekalipun. Oke. Nah, makanya di sini kita batasin objek yang bersinggungan saja yang dinilai. Oke. Kemudian penerapan metode quadtree pada rencana penelitian. Oke, kita bahas di video berikutnya. Oke.